Welcome to Ulil Study Club by Fitriana Aulia. Hari ini kita akan membahas tentang hipoglikemia. Hipoglikemia artinya kan hipo itu rendah ya, sedangkan glikemia itu menunjukkan kadar gula dalam darah. Jadi hipoglikemia atau yang dikenal juga dengan darah rendah itu didefinisikan apabila ketika kita melakukan pengukuran kadar glukosa darah, nilainya itu kurang dari 70 mg per desiliter. Itu patokan kalau kita mengikut guideline-nya PERKI. Tapi ada juga yang menyebutkan kurang dari 60, ada juga yang menyebutkan kurang dari 80. Nah, penurunan kadar glukosa darah ini bisa disertai dengan atau tanpa adanya tanda dan gejala sistem autonom seperti adanya Whipple's triad. Whipple's triad ini adalah acuan yang kita pakai untuk menentukan seseorang ini hipoglikemia atau enggak. Apa aja sih? Ada 3. Yang pertama adalah terdapat gejala-gejala hipoglikemia, yang kedua kadar glukosa darahnya rendah, dan yang ketiga gejalanya itu berkurang setelah diberikan pengobatan. Nah, hipoglikemia ini paling sering disebabkan oleh penggunaan sulfonylurea atau insulin. Biasanya pada pasien diabetes yang mereka itu mengonsumsi obat-obatan anti-diabetes seperti sulfonylurea atau insulin, tapi kalau misalkan tidak disertai dengan makan habis itu atau pasiennya ini tuh lupa makan, nah itu bisa menyebabkan si obatnya ini tuh bekerja menurunkan darah, tapi pasiennya nggak dapat asupan gula darah dari makanan. Nah, makanya akhirnya dia jatuh ke kondisi hipoglikemia. Apa aja sih tanda gejala sistem autonom yang dimaksud di pengertiannya hipoglikemia ini? Nah, kalau tanda autonom itu kita bisa lihat kalau pasien ngerasa lapar, terus berkeringat, gelisah, parestesia atau lemes, lemah gitu ya, palpitasi, sama tremulousness. Sedangkan dari gejala yang bisa kita lihat adalah pasiennya itu tampak pucat, dia mengalami takikardi, dan juga widen pulse pressure. Ada juga tanda neuroglycopenic kalau misalkan si hipoglikemianya ini tuh sudah sampai bikin sistem sarafnya itu juga terpengaruhi. Misalkan kita jadi merasa lemah, lesu, dizziness, confusion, pusing, ada perubahan sikap, gangguan kognitif. Gangguan kognitif tuh misalnya tiba-tiba orangnya ini tuh jadi sulit berkonsentrasi, terus lupa, atau mungkin nggak bisa mikir gitu. Pandangan kabur, sama bisa juga diplopia. Nah, gejala yang bisa terlihat itu ada cortical blindness, hipotermia, kejang, bahkan bisa juga menyebabkan koma. Nah, klasifikasi hipoglikemia menurut American Diabetes Association pada tahun 2020 itu dibagi jadi 3 level. Level 1, kalau misalkan glukosa serumnya itu lebih dari sama dengan 54 mg per desiliter, tapi masih kurang dari 70 mg per desiliter. Sedangkan level 2 itu kalau glukosa serumnya kurang dari 54 mg per desiliter. Dan level 3 itu kalau misalkan kondisi hipoglikemianya ini sudah mempengaruhi fungsi mentalnya atau mempengaruhi fisiknya dan perlu bantuan dari orang lain untuk pemulihan. Nah, si hipoglikemia ini tergolong ringan apabila pasiennya itu tuh nggak perlu bantuan orang lain untuk pemberian glukosa per oral. Jadi dia masih bisa sadar, masih bisa mengobati dirinya sendiri dengan mengonsumsi yang manis-manis atau mengonsumsi obat anti hipoglikemianya dia gitu. Nah, sedangkan dia dikatakan hipoglikemia berat kalau orangnya itu tuh sampai perlu bantuan orang lain untuk pemberian glukosa intravena, glukagon, atau resusitasi lainnya. Jadi dia tuh bener-bener dalam kondisi yang perlu dirawat sama orang lain gitu. Nah, pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk mengonfirmasi si hipoglikemia ini apa aja? Yang pertama adalah kadar glukosa darah. Ini jelas perlu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pasien datang ke IGD dengan kondisi hipoglikemia, biasanya kan kita akan lakukan triase gitu ya, terus bisa lakuin pertolongan pertama kalau misalkan kasusnya hipoglikemianya itu berat gitu. Kan kita biasanya melakukan ABCDE gitu kan. Nah, di C-nya ini pas sirkulasi kita masang IV line, kita juga bisa sambil ngambil darah pasien untuk nanti dibawa ke laboratorium untuk pengecekan beberapa marker yang mau kita cari gitu. Nah, kita bisa cek juga kadar gula darah pada pasien yang pakai sampel darah tabung, atau kalau misalkan mau cepat untuk penanganan segera, kalau laboratorium itu kan lama ya,
kita bisa juga lakuin pengecekan kadar glukosa darah ini pakai glukometer atau yang strip GCS itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tes fungsi ginjal. Nah, kenapa tes fungsi ginjal ini juga bisa diorder untuk menentukan seseorang ini hipoglikemia atau enggak? Karena bisa jadi penyebab hipoglikemianya itu tuh kan macam-macam ya untuk penyebab hipoglikemia. Nah, kalau misalkan kita curiga ada kelainan fungsi ginjal, kita bisa order tes fungsi ginjal ini. Nah, kalau kita lihat di sini, diagnosis banding pada pasien hipoglikemia, salah satunya kan ada gagal ginjal. Nah, gagal ginjal itu kan bikin ekskresi dari ginjalnya itu kan nggak normal kan. Padahal fungsinya ginjal itu adalah ekskresi untuk pengeluaran, termasuk mengeluarkan obat yang tersisa setelah dia bekerja di tubuh kita. Kalau misalkan fungsi clearance ginjalnya terganggu karena ada penyakit gagal ginjal, maka obat-obatan yang harusnya bisa di clearance itu nggak bisa di clearance, jadi dia tetap masih ada di tubuh kita dan masih akan tetap memiliki efek di tubuh kita. Nah, yang jadi bahaya adalah ketika obat-obatannya ini punya fungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah. Misalkan obat-obat antidiabetes kayak sulfonylurea atau insulin tadi. Nah, pada pasien yang gagal ginjal harus hati-hati ngasihnya karena ya itu tadi, kalau misalkan ginjalnya rusak, dia nggak bisa clearance, nanti obat-obat antidiabetesnya itu masih tetap ada di tubuh dan masih menjalankan fungsinya. Yang harusnya hiperglikemia yang tertangani malah jadi terlalu ekstrim sampai bikin kondisi hipoglikemia. Nah, selain obat-obatan kayak obat antidiabetes, ada juga beberapa obat lainnya yang dia itu bisa menyebabkan punya efek hipoglikemia juga gitu. Misalkan kayak obat malaria kayak gitu. Nah, kemudian kita juga bisa lakukan tes fungsi hati untuk menentukan penyebab hipoglikemianya. Kenapa bisa dilakukan tes fungsi hati? Karena ada beberapa gejala terkait dengan hati yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami hipoglikemia. Misalkan nih, pada kondisi gagal hati. Kalau misalkan sebenarnya ini terkait dengan patogenesisnya hipoglikemia, hiperglikemia gitu ya. Jadi kalau misalkan normalnya, fisiologisnya, tubuh kita itu kan bisa mempertahankan kadar gula dalam darah kita kan. Kalau misalkan kadar gulanya terlalu tinggi, insulin dihasilkan sama sel beta pankreas. Kalau misalkan kadar gulanya terlalu rendah, nanti hati itu bisa mengeluarkan hormon kan, si glukagon, untuk memecah glikogen atau gula otot yang disimpan di otot atau mungkin hati untuk dipecah jadi gula darah. Jadi gula darah kita tuh tetap termaintain dengan stabil. Tapi kalau misalkan hatinya itu rusak, ada kegagalan hati, misal karena infeksi hati gitu ya, hepatitis atau mungkin tumor pada hati, itu kan menyebabkan fungsi heparnya tuh juga jadi terganggu gitu kan. Akhirnya dia nggak bisa melepaskan si hormon glukagon, dia nggak bisa merombak gula dalam otot menjadi gula darah. Akhirnya pasiennya ini nggak bisa termaintain kadar gula darahnya, akhirnya jadi hipoglikemia. Nah, terus yang bisa berkaitan dengan hati juga itu adalah si alkohol ini. Kita kan tahu ya bahwa konsumsi alkohol yang berlebihan itu tuh bisa merusak hati. Jadi kalau misalkan terlalu banyak minum alkohol, intoksikasi alkohol, livernya rusak, nanti bisa juga menyebabkan hipoglikemia. Selain itu, kalian perhatiin gak sih kalau di drakor-drakor gitu, biasanya orang Korea yang minum alkohol itu kan biasanya sambil ditemenin kayak cemilan gitu kan. Nah, kenapa mereka ditemenin sama cemilan? Ternyata ini ada korelasi atau manfaatnya juga bagi kesehatan gitu. Jadi, kalau misalkan kita mengonsumsi alkohol yang berlebihan dalam kondisi perut kosong, nggak ada cemilan atau apapun itu bisa bikin hipoglikemia. Kenapa gitu? Karena ternyata alkohol yang berlebihan itu bisa menyebabkan hati itu tuh tertahan untuk mengeluarkan glikogen atau glukagon gitu. Jadi hati nggak bisa, kalau misalkan si alkoholnya ini berlebihan, hati itu nggak bisa mengeluarkan hormon glukagon yang fungsinya untuk memecah glikogen jadi glukosa tadi. Nah, akhirnya ya udah deh, terjadilah hipoglikemia. Makanya perlu juga kalau misalkan minum alkohol bisa dibarengin sama konsumsi makanan supaya menjaga agar kadar gula darahnya itu tuh tetap stabil gitu.
Nah, terus habis itu bisa juga dilakukan pengukuran kadar si peptide. Nah, si peptide ini apa sih? Si peptide itu adalah peptida yang dia itu dikeluarkan bersamaan dengan dikeluarkannya si insulin. Jadi, sel beta pankreas itu kan dia fungsinya mengeluarkan insulin. Ternyata pengeluaran insulin ini itu dibarengi dengan pengeluaran si peptide juga. Jadi, untuk pengukuran kadar si peptide ini sebenarnya bisa digunakan untuk menentukan apakah seseorang ini mengalami hiperglikemia atau hipoglikemia gitu. Maksudnya gimana? Jadi misalkan gini, kalau misalkan sel beta pankreasnya bagus gitu ya, sel beta pankreasnya bagus, dia bisa mengeluarkan insulin, berarti kan si peptidenya juga bisa ikutan keluar. Nah, ini bisa juga dipakai untuk menentukan diagnosis apakah pasien ini tuh diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2. Misalkan gini, kalau pada diabetes tipe 1 itu kan sel beta pankreasnya rusak. Jadi si sel beta pankreasnya nggak bisa mengeluarkan insulin, otomatis kadar insulin dalam darah pasien itu kan pasti rendah ya. Kalau insulin nggak dikeluarkan, si peptide juga nggak akan dikeluarkan. Makanya kalau misalkan kadar si peptidenya rendah, menandakan bahwa kadar insulinnya juga rendah dan pasien bisa didiagnosis sebagai DM tipe 1. Tapi kalau ternyata kadar si peptidenya tinggi, berarti kan itu mengindikasikan bahwa kadar insulinnya juga tinggi kan. Nah, kalau kadar insulinnya tinggi, tapi kok pasien ini apa ya, bisa menghasilkan insulin, tapi insulinnya nggak bisa bekerja untuk menurunkan gula darah. Nah, berarti yang rusak bukan sel beta pankreasnya dong, karena masih bisa menghasilkan si insulin, tapi yang menjadi masalah adalah si tubuh penderitanya ini tuh gak bisa merespon insulinnya tadi atau terjadi resistensi insulin. Jadi kalau misalkan si peptidenya tinggi, insulinnya tinggi, tapi si pasiennya ini kadar gula darahnya juga tidak terkontrol, berarti kita bisa mengindikasikan kalau si pasiennya ini mengalami DM tipe 2 gitu. Terus habis itu sebenarnya kalau terkait dengan kondisi hipoglikemia itu kan berarti gini ya, kalau misalkan pasien hipoglikemia kan tadi di awal disebutkan bahwa pasien DM yang dia mengonsumsi obat anti diabetes kayak insulin, terus sulfonylurea terlalu tinggi, tanpa disertai dengan konsumsi makanan, itu kan bisa menyebabkan hipoglikemia. Jadi dengan memeriksa kadar si peptide ini, kita juga bisa menentukan jangan-jangan si pasiennya ini tuh penyebab hipoglikemianya adalah overdosis obat anti diabetes, overdosis dari insulin misalkan kayak gitu. Nah, terus habis itu beberapa penyakit seperti tumor pada pankreas kayak misalkan insulinoma itu kan bisa menyebabkan si tumornya ini tuh menghasilkan insulin yang terlalu banyak gitu. Nah, kalau misalkan insulinnya terlalu banyak, ya udah deh akhirnya kadar gula darahnya itu bisa jadi drop. Nah, kalau insulinoma ini juga bisa kita lihat apakah dia insulinoma atau enggak juga bisa dilihat dari kadar si peptidenya sih. Jadi kalau misalkan kadar si peptidenya tinggi, berarti kan mengindikasikan bahwa terjadi produksi insulin yang berlebihan nih. Nah, kalau misalkan insulinnya berlebihan, jangan-jangan ada tumor pada si pankreasnya atau insulinoma kayak gitu. Jadi fungsinya si diagnosis banding ini, pemeriksaan penunjang ini untuk menentukan diagnosis pastinya dari diagnosis banding yang ada ini ya. Nah, habis itu defisiensi endokrin, misalkan dia defisiensi growth hormone, itu juga bisa menyebabkan terjadi hipoglikemia karena si hormon-hormon ini kan juga berkaitan dengan metabolisme glukosa pada tubuh kita kan. Nah, habis itu pasaprandial. Jadi jangan dikira kalau hipoglikemia itu terjadinya hanya kalau kita kurang makan aja gitu. Tapi pada kondisi-kondisi setelah kita makan itu juga bisa menyebabkan terjadi hipoglikemia, terutama pada pasien-pasien yang setelah operasi tertentu, terutama misalkan setelah operasi gaster, ternyata itu juga bisa mempengaruhi terjadinya hipoglikemia seperti itu. Nah, terus starvasi ya, starvasi kayak misalkan penyakit anoreksia nervosa, bulimia nervosa, di mana pasiennya itu merestriksi sekali asupan makanan karena takut gendut. Nah, itu juga bisa menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi, kekurangan gula, akhirnya dia jadi hipoglikemia.
Nah, terus gimana sih pengobatan hipoglikemia? Jadi berdasarkan klasifikasinya tadi, tata laksananya pun dibagi berdasarkan hipoglikemia ini tuh derajat ringan atau derajat berat gitu. Kalau misalkan dia masih ringan di sini itu si pasiennya itu masih bisa sadar gitu ya, GCS-nya masih bagus, pasien masih bisa makan, tapi kadar gula darahnya itu rendah, pasien nggak koma, kita bisa berikan makanan tinggi glukosa, karbohidrat sederhana gitu ya, misalkan bisa diberikan glukosa murni. Jadi kita larutkan 15-20 gram glukosa dalam segelas air lalu diminumin ke pasiennya. Nah, makanya kadang kalau misalkan orang pingsan atau mungkin orang hipoglikemia, kadang kan dikasih minum es teh gitu ya atau air gula. Nah, itu bisa menyelamatkan dia kalau misalkan hipoglikemia ringan. Nah, sebenarnya untuk tata laksana utamanya dengan glukosa murni ya, tapi kalau misalkan nggak ada air gula atau glukosa murni gimana? Ya udah nggak apa-apa, dikasih karbohidrat lain selama dia masih bisa makan gitu. Ya udah disuruh makan aja, bisa makan nasi atau mungkin bisa juga minum jus kayak gitu. Nah, terus habis itu setelah 15 menit kita periksa tuh gula darahnya dengan glukometer atau bisa dengan si strip GCO itu tadi ya. Nah, kalau misalkan glukosanya udah membaik nih, udah lebih dari 70 mg per desiliter, kita suruh pasien untuk makan atau mengonsumsi makanan ringan gitu. Misalkan ya kalau dia bisa makan nasi ya makan nasi, makan kue ya makan kue, pokoknya makanan yang manis-manis yang mengandung glukosa gitu. Jadi target kita di sini adalah lebih dari 70 mg per desiliter ya. Tapi gimana kalau misalkan glukosa darahnya masih rendah, masih kurang dari 70 mg per desiliter? Nah, kita bisa ulangin terapi dengan glukosa murni ini setiap 5 menit sekali gitu. Setiap 15 menit sekali gitu. Sampai 3 siklus. Jadi kita kasih lagi glukosa murni, air gula tadi yang dilarutkan dalam air, terus 15 menit lagi kita cek lagi. Kalau misalkan masih kurang lagi, kita kasih lagi glukosa murni, kita cek udah 15 menit kemudian. Kalau misalkan masih juga nggak membaik, udah 3 siklus, udah 45 menit nih masih nggak membaik, ya udah kita selanjutnya kasih pasien infus dextrose 10% sebanyak 150-200 ml dalam 15 menit. Nah, di sini diharapkan pasiennya itu tuh udah membaik ya, udah lebih dari 70 mg per desiliter untuk glukosa darahnya gitu. Nah, terus yang perlu diperhatikan di sini adalah jangan berikan pasien makanan berlemak. Kenapa? Karena lemak itu bisa menurunkan absorpsi dari gula. Jadi nggak boleh dikasih makanan yang berlemak gitu. Nah, terus kalau hipoglikemianya berat gimana? Jadi hipoglikemia berat itu ya kalau pasien itu benar-benar udah nggak mampu menangani hipoglikemianya sendiri gitu. Dia nggak mampu ngambil obat untuk diminum, dia nggak mampu untuk makan sendiri. Jadi di sini kita harus bantu pasiennya. Yang pertama jelas kita hentikan penggunaan obat anti diabetes kalau misalkan ternyata pasiennya itu pasien diabetes dan dia mengonsumsi obat gitu ya. Jadi nggak boleh dikasih obat anti diabetes dulu. Terus habis itu, kalau misalkan pasien mengalami kondisi neuroglikopenia yang tanda-tandanya udah dijelasin di awal tadi, pokoknya yang sampai mempengaruhi sistem sarafnya, kayak misalkan dia lemah, koma, tidak sadar, ada gangguan pada kognitifnya dia, kita bisa berikan infus dextrose 20% sebanyak 75-100 ml dalam 15 menit. Kalau misalkan akses intravena susah gimana? Misalnya kita nggak bisa nih cari-cari venanya karena mungkin venanya terlalu ringkih, kita bisa kasih glukagon 1 mg yang diinjeksikan secara intramuskular. Nah, terus kalau misalkan nih kita udah kasih tata laksana IV dextrose 20%, kita cek gula darahnya 15 menit kemudian. Targetnya sama ya kayak yang hipoglikemia ringan, yaitu lebih dari sama dengan 70 mg per desiliter. Kalau misalkan pasien udah membaik, gula darahnya udah lebih dari sama dengan 70 mg per desiliter, berarti kan targetnya udah tercapai. Kita maintenance dengan dextrose 10% dengan rate-nya itu 100 ml per jam sampai pasiennya mampu makan. Tapi kalau misalkan targetnya nggak tercapai, ya udah kita ulangin terapi. Jadi kita kasih lagi IV dextrose 20% sebanyak 75-100 ml dalam 15 menit. Sampai si pasiennya itu tuh bisa mencapai kadar gula darahnya ini gitu. Nah,
Terus kita juga sambil mengevaluasi juga penyebab dari si hipoglikemianya ini apa. Kalau misalkan penyebabnya itu adalah karena sulfonylurea atau long acting insulin, kita harus observasi pasien selama 24-36 jam. Jadi pasiennya disuruh mondok rawat inap gitu ya. Kenapa? Karena hipoglikemianya ini tuh bisa terjadi selama 24-36 jam gitu. Jadi misalkan nih, misal pasiennya ini tuh hipoglikemia karena konsumsi sulfonylurea atau insulin, pasiennya udah membaik dengan tata laksana awal ini, terus kita pulangin, itu jangan ya, karena bisa aja nanti pas pasiennya udah sampai rumah dia hipoglikemia lagi, malah nanti hipoglikemianya berulang. Nah, kalau hipoglikemianya berulang itu malah bisa meningkatkan resiko terjadinya koma atau kejang. Jadi komplikasi dari hipoglikemia tuh bisa meningkat gitu loh. Jadi makanya pada pasien dengan riwayat pasien DM riwayat konsumsi sulfonylurea atau long acting insulin, kita harus rawat inap dia untuk observasi hipoglikemianya dia selama 24-36 jam. Nah, habis itu, kalau misalkan pasiennya koma hipoglikemia, kalau misalkan pasiennya nggak sadar GCS-nya 3, kita langsung berikan larutan dextrose 40% sebanyak 2 flakon atau 50 ml bolus IV ya. Habis itu, kita berikan cairan dextrosa untuk maintenance 10% per infus selama 8 jam. Nah, habis itu, setelah kita kasih si dextrose 40%, kita bisa langsung cek GDS-nya bila memungkinkan. Nah, terus kalau misalkan gula darahnya nih misalkan kurang dari 50 mg per desiliter, ya udah kita kasih lagi bolus dextrose 40% 50 ml. Kalau misalkan GDS-nya kurang dari 100 mg per desiliter, kita kasih bolus 40% 25 ml. Habis itu pokoknya prinsipnya tuh gini, kalau misalkan kita habis ngasih dextrose 40%, kita cek GDS-nya itu setelah 15 menit gitu. Nah, setelah 15 menit dicek GDS-nya kayak gini, kayak yang tadi. Kalau misalkan GDS-nya 100-200 mg per desiliter, berarti kan dia udah membaik ya GDS-nya. Ya udah kita cukup maintenance dengan dextrose 10% per infus tadi, tapi nggak ngasih bolus dextrosa 40%. Jadi cukup terapi maintenance dengan dextrose yang 10% ini tadi. Nah, ternyata kalau misalkan GDS-nya malah melonjak naik jadi lebih dari 200 mg per desiliter, kita bisa turunkan kecepatan drip dextrosa 10%-nya. Nah, habis itu, kalau misalkan pada kondisi GDS-nya nih udah lebih dari 200 mg per desiliter, kalau ada beberapa hal yang bisa kita lakuin sih. Pertama, pertimbangkan menurunkan kecepatan drip dextrosa 10%. Kalau misalkan masih nggak membaik lagi, kita bisa pertimbangkan untuk mengganti infusnya dengan dextrosa 5% yang kadarnya lebih dikit, atau bisa juga dengan NaCl 0,9% ya. Nah, terus nih, kalau misalkan GDS-nya itu udah lebih dari 100 mg per desiliter, sebanyak 3 kali berturut-turut pengecekan dengan glukometer, kita pantau GDS-nya tiap 2 jam aja. Nah, kalau misalkan GDS-nya udah lebih dari 100 mg per desiliter, sebanyak 3 kali berturut-turut setelah pemantauan 2 jam ini, berarti setelah 6 jam pemantauan ya. Nah, kita pantaunya bisa per 4 jam. Nah, nanti kalau misalkan 4 jam kemudian GDS-nya masih stabil lebih dari 100 mg per desiliter, kita bisa terserah sih mau memantaunya tiap berapa jam gitu ya. Nah, terus habis itu, kalau misalkan hipoglikemianya belum teratasi setelah kita lakukan hal ini tadi, maka kita bisa lakukan pemberian antagonis insulin dengan memberikan glukagon 0,5-1 mg diinjeksikan secara IV atau IM, atau bisa juga dengan kortison atau adrenal. Nah, kalau misalkan udah dikasih antagonis insulin tapi pasiennya masih belum sadar dan hipoglikemianya padahal udah teratasi, kita pertimbangkan untuk mencari penyebab lainnya dari keadaan komanya pasien ini, atau kita juga bisa mempertimbangkan bahwa pasien ini sudah mengalami brain damage akibat kondisi hipoglikemia yang berkepanjangan. Jadi selanjutnya kita bisa konsultasikan ke dokter spesialis saraf kayak gitu. Nah, apa aja sih penyebab hipoglikemia berat? Yang pertama adalah kendali glikemik terlalu ketat gitu. Jadi misalkan pada pasien yang diabetes mellitus ya, dia takut banget nih kalau misalkan nanti konsumsi obat anti diabetes terus takut jadi hipoglikemia, akhirnya
ya udah gitu, akhirnya ya dia nggak makan, jadi cuma minum obat anti DM tapi nggak makan. Nah, itu bisa juga menyebabkan hipoglikemia ya. Terus hipoglikemia berulang, itu bisa juga menyebabkan hipoglikemia berat. Hilangnya respon glukagon terhadap hipoglikemia. Terus gangguan pada growth hormone, norepinefrin, pokoknya hormon-hormon pertumbuhan. Terus habis itu neuropati autonom, tidak menyadari kalau dia hipoglikemia, itu juga bisa menyebabkan hipoglikemia berat. Jadi kadang itu ada ya pasien diabetes mellitus yang dia itu tuh sebenarnya udah hipoglikemia, tapi dia tuh nggak sadar kalau misalkan dia itu hipoglikemia karena ya udah nggak ada tanda gejala hipoglikemia, dia merasa sehat-sehat aja gitu. Padahal ketika dilakukan pengukuran GCS ternyata gula darahnya itu udah kurang dari 70, tapi dia merasa sehat-sehat aja. Akhirnya kan dia nggak menyadari ya, dia unaware kalau ternyata dia itu udah hipoglikemia. Ini bisa bikin dia makin lama makin hipoglikemia dan akhirnya jatuh ke dalam kondisi hipoglikemia berat gitu. Nah, tapi ada juga ya pasien diabetes yang dia itu tuh merasa kalau dia tuh hipoglikemia, jadi menunjukkan tanda-tanda hipoglikemia, tapi setelah dicek kadar gula darahnya itu normal aja gitu. Jadi emang kadang ada dua anomali yang bertabrakan kayak gitu ya. Nah, tapi patokan kita ya jelas dengan pemeriksaan gula darah tadi. Terus habis itu end stage renal disease, kayak yang udah dijelasin di awal tadi, kalau gagal ginjal kan ya clearance-nya menurun. Kalau clearance-nya menurun, pengobatan dengan obat anti diabetes jadi nggak bisa diekskresikan dengan baik kan, akhirnya efeknya masih ada di tubuh gitu, akhirnya sampai bikin dia ke kondisi hipoglikemia berat. Terus tumor penghasil IGF-2 seperti insulinoma, tadi kan udah dijelasin ya, kalau ada tumor insulinnya membesar, otomatis sel-sel yang menghasilkan insulin juga makin banyak dong, produksi insulinnya meningkat, padahal insulin itu fungsinya untuk mempertahankan kadar gula darah untuk rendah gitu kan. Jadi kadar gula darahnya sangat-sangat turun. Akhirnya dia jatuh ke dalam kondisi hipoglikemia berat. Terus malnutrisi, kayak pasien yang merestriksi makanannya pada pasien anoreksia atau bulimia nervosa, dia nggak mau makan, nggak ada asupan gula, akhirnya dia jadi hipoglikemia berat. Dan juga konsumsi alkohol tanpa makanan yang tepat. Kayak yang udah dijelasin tadi, alkohol itu dia bisa menyebabkan atau menghambat si liver untuk mengeluarkan hormon glukagon gitu ya. Padahal fungsinya glukagon itu untuk memecah glikogen atau gula otot menjadi gula darah gitu kan. Kalau misalkan pada kondisi hipoglikemia, glukagonnya tidak bisa terilis, akhirnya gula ototnya nggak bisa terombak untuk jadi gula darah dan kadar gula darahnya jadi rendah deh. Nah, itu yang bikin hipoglikemia berat. Nah, jadi itu semua tentang hipoglikemia, semoga membantu.